Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan ratapan bagian ke-12 dengan judul Perjalanan. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Waktu yang datang seperti bermain dengan angin. Angin yang datang segera pula pergi, mendedas dari lembah ke bukit, dari satu luasan ke luasan yang lain, lalu mengelus pantai dan kebiruan laut. Pada daun dan bunga ia meninggalkan serbuk, pada badan yang kegerahan ia meninggalkan kesejukan. Tetapi ia selalu bergerak dari kutub ke kutub, dari benua ke benua, dari pulau ke pulau. Ia membawa perahu nelayan dan para pelaut. Ia juga menggugurkan buah-buahan hutan untuk makanan binatang darat dan ikan-ikan di dalam air. Walaupun sering membawa bencana, tetapi sebenarnya angin membawa kehidupan bagi manusia. Tak jarang angin itu datang sebagai perusak jika ia datang sebagai topan dan angin limbubu. Tetapi ia adalah kawan yang baik bagi para binatang hutan. Binatang yang membaui bau pemburu akan segera lari meninggalkan tempat untuk menyembunyikan diri. Dan angin yang ramah itu pula yang membawa para nelayan mengarungi laut untuk menyau kehidupan bagi keluarga. Angin itu pula yang mengelus Sugito saat ia berbicara dengan Aminah, istrinya. Rasa sejuk dari belayan angin, rasa-rasanya lebih sejuk lagi kala ia berbincang dengan istrinya. Dan omong-omong santai dengan segala rencana selalu ia sampaikan kepada istrinya setiap saat yang sempat. Dalam hal ini ia merasa hidup bersuami istri itu haruslah dipadukan keduaan menjadi satu, sehingga apa yang direncanakan selalu dapat dijalani berdua tanpa ada penyesalan di kemudian hari kalau misalnya usahanya itu gagal. 7 tahun tak terasa Sugito memulai. Sampai anak kita berusia 6 tahun, kita masih begini-begini. Rasanya waktu begitu cepat berlalu, sementara apa yang dicapai seperti tidak pernah diusahakan. Kakak, jangan berkata seperti orang putus asa. Kan kita berjuang. Aminah sendiri tak pernah merasa meremehkan apa yang dikerjakan kakak. Kan kakak sudah membanting tulang, walaupun hasilnya tidak seberapa. Itu yang kupikirkan, Minah. Aku seperti tak melakukan apa-apa. Semua jerih payah seperti tersaput angin puting beliung. Tak ada yang menandakan bahwa aku bekerja. Kalau kalian baru berhasil, itu yang memang diharapkan kami semua. Kalau kalian baru itu berhasil, nasib kita akan lebih cerah. Tetapi kalau tidak juga berhasil, kami merencanakan menggarap lubang baru lagi. Lubang yang sekarang kan masih lama dikerjakan. Kalau misalnya berhasil, waktu menggarapnya akan lebih lama lagi. Ya memang akan lebih lama, dan justru itu sekarang kawan-kawan membutuhkan tambahan dana. Selain untuk dikirim kepada keluarga, juga untuk tambahan bahan-bahan yang dipakai di dalam lubang galian. Ada kayu yang perlu ditambah, serta daun-daun biru yang digunakan untuk mendeteksi keruntuhan. Keruntuhan? Apa maksud kakak? Kalau lubang itu tidak disangga dengan kuat akan runtuh, apalagi jika sudah tiba musim penghujan. Tanah akan menjadi lembek dan mudah sekali runtuh jika lubangnya tambah melebar di bawah. Nah, Dik Minah pernah ingat bagaimana lubang yang digali Parto dan kelima kawannya runtuh, dan mereka terkubur di dalam lajur bawah yang sudah digali sekitar 7 meter. Tetapi kakak tidak akan terkena musibah seperti itu. Bagaimana jadinya aku dan anak kita? Siapa yang mau terkena musibah? Ya, siapa yang mau? Oleh karena itu, kakak jangan berbicara tentang malapetaka. Kan kata kakak ada rencana mencari pekerjaan lain jika bisa mendapatkan modal. Berdagang atau bertani yang tetap. Aminah juga suka bertani yang tetap. Tetapi kita tak punya tanah untuk bertani seperti itu. Kalau saja kita punya sawah, kalau saja kita punya apa? Modal, rumah,
dan kerja yang menghasilkan. Hidup ini bukan waktu. Hidup ini bukan kalau, tetapi dijalani. Kita baru menjalani bersama selama 7 tahun. Waktu yang tidak terlalu lama dan rentangan usia kita yang masih panjang. Tetapi banyak orang yang sudah berhasil dalam jangka waktu kurang dari itu. Mengapa kita yang justru belum? Kakak akan terus berusaha. Jika belum berhasil hari ini, besok mungkin berhasil. Kalau belum besok, mungkin lusa. Ya, hidup ini memang harus dijalani sebagaimana adanya. Pikiranmu itu sering membuat aku merasa terpukul, Minah. Kau mampu menerima keadaan sebagaimana adanya. Sementara perjuanganku seperti tak pernah berjuang. Sepertinya aku tak pernah berusaha. Kakak, jangan menyiksa dengan pikiran yang tak menentu. Aminah dahulu memang sering bermimpi tentang hidup yang serba berkecukupan. Mendapat suami orang berpangkat yang punya penghasilan besar, sehingga aku hanya bersolek dan menata rumah. Tetapi mimpi tinggal mimpi. Aku kemudian menemukan seorang suami, bukan pejabat, bukan pengusaha, tetapi aku kadung suka. Aku kadung mencintai suamiku, kadung menyerahkan sepenuh hidupku ke dalam tangan suamiku, sehingga aku membuahkan anak, sehingga aku dipanggil ibu. Itu yang membuat aku merasa lebih bersalah, Minah. Kakak tidak bersalah, yang bersalah justru aku. Kenapa kemiskinan melilit keluargaku, hingga aku tak sempat mengenyam pendidikan, sehingga aku tak mampu makan sekolah. Aku akhirnya buta terhadap segala yang berbau kerja otak, dan aku sadar, kita tak mungkin menyelesaikan persoalan dengan menyesal dan meratapi sesuatu yang sudah berlaku. Hidup ini adalah hari ini dan esok. Kita bekerja hari ini untuk memetik hasilnya esok hari. Kau memang mengagumkan, Minah. Kakak yang mengajarkan aku untuk lebih tabah. Kakak yang mengajarkan aku untuk lebih dewasa, menerima kehidupan yang ada. Pernah aku merasa menyesal karena dilahirkan di dalam keluarga yang miskin. Tetapi akhirnya aku menyesal. Mengapa aku menyesali sesuatu yang tak mungkin diulang kembali? Hidupku sendiri harus kujalani dalam siklusnya sendiri. Yang mengangkat hidupku adalah aku, bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, aku tidak perlu merasa cengeng. Kau memang luar biasa tabah, Minah. Seorang wanita adalah seorang ibu. Seorang ibu yang pernah melahirkan adalah seorang manusia yang pernah berjuang dalam medan peperangan. Salah sedikit saja mungkin nyawa akan melayang dan kalah di dalam peperangan. Karena itu pula setiap wanita yang pernah melahirkan adalah wanita yang disebut bunda sejati. Di samping ia merupakan pelanjut generasi, ia juga merupakan pahlawan yang hadir tanpa tanda jasa. Pikiranmu sungguh-sungguh membuat aku kagum, Minah. Kakak sendiri mengagumkan. Tanganmu tak pernah berhenti bekerja. Kakimu seperti enggan diistirahatkan untuk melangkah. Jiwamu selalu bergerak dan hidup. Cita-citamu amat tinggi dan mulia. Aku kagum dengan apa yang hendak engkau capai. Tetapi sayangnya, aku seperti burung tanpa sayap. Aku tak mampu membantu. Aku hanya mampu menyumbangkan pikiranku. Sementara tenagaku hanyalah tenaga wanita yang lemah. Tangan yang seperti selalu terkulai tanpa daya. Tangan yang biasanya lebih banyak menerima daripada memberi. Itu juga yang membuat aku merasa malu kepada diriku sendiri. Tetapi kedirimu yang seperti itu membuat aku merasa hidupku menjadi berarti, karena didampingi wanita yang sangat memahami. Kita sama memahami, Kak Gito. Jika kita saling tidak memahami, mungkin bahtera perkawinan kita sudah lama tenggelam. Kakak dapat melihat sendiri berapa banyak rumah tangga yang hancur karena suami istri sama-sama mempertahankan kehendak masing-masing. Yang kasihan kalau perkawinan itu sudah menghasilkan anak, anak-anak akan menderita. Ya begitu, Minah. Di kawasan ini sangat terkenal dengan istilah janda kembang. Banyak gadis yang cepat-cepat menikah dan kemudian cepat-cepat pula mendapat julukan janda. Kadang menjadi piala bergilir. Itu semua karena para wanita itu
tidak mengetahui ke arah mana mereka harus melangkah. Betul sekali, Dik Mina. Banyak wanita yang akhirnya terjerumus ke dalam lembah hitam karena tidak mampu menahan godaan untuk bertahan pada keadaan yang serba sukar. Mereka akhirnya menyesal setelah hidup mengerakap, setelah semua sari hilang dari badan dan tubuh tinggal onggokan daging tanpa harga, setelah keloyoan menyaput seluruh sendi dan tulang karena terlalu dikuras oleh pekerjaan kedagingan, hal yang benar-benar merenyuhkan. Sering aku tak mampu memikirkannya, sering aku tak habis pikir, mengapa adik mampu berpikir sampai hal-hal yang begitu luas dan kompleks. Memahami persoalan yang kompleks untuk memasuki kehidupan yang sederhana merupakan kunci pertama untuk mampu bertahan, sadar akan keberadaan yang kecil di tengah kehidupan yang maha luas, merupakan pintu pertahanan sebuah tanggul. Menolak godaan haruslah mengetahui apa latar belakang godaan itu, apa yang menjadi godaan, tahu asal-usul sesuatu, membuat kita mengetahui seluruh persoalan itu. Semua masalah ada pangkal dan ada ujungnya. Untuk tidak terjerumus ke dalam kawah persoalan yang bukan persoalan sendiri, haruslah tahu menahan daun pintunya, haruslah dipegang kuncinya. Kunci itu tempat membuka dan tempat menutupnya. Aneh, kurasa pikiranmu, Dik Aminah. Kau begitu banyak memahami seluk-beluk pikiran tentang kehidupan. Karena aku tak makan sekolah, aku belajar, Kak Gito. Sambil menunggu warung, aku membaca apa saja, aku belajar apa saja. Jika aku telah ditakdirkan bersuamikan lelaki pekerja tambang ini, itu bukan berarti menutup kemungkinan aku untuk mengetahui segala persoalan. Tidak merupakan pintu tutup untuk aku, tidak membuka jendela dunia. Orang pandai karena belajar. Ya, orang pandai karena ia belajar banyak, karena ia mengamalkan kepandaiannya. Orang yang banyak mengamalkan kepandaiannya akan semakin bertambah pandai. Cahaya bulan yang ditaburkan dari langit seperti sepuhan perak yang melambar di seluruh dada bumi. Warna-warna yang samar seperti lukisan yang penuh misteri. Ada telau yang seperti berebutan dengan gelap, ada terang yang seperti bersaing dengan kelam yang menyisir rindangan pepohonan. Angin pun ikut bermain dengan senyap yang menghampari dada desa. Senyap itu meriung di seluruh kampung, menciptakan suasana malam yang damai dalam rembulan yang turun dalam musim bunga. Dan bunga-bunga pohon hutan itu seperti kekasih yang rindu akan cinta. Rindu matahari yang mengirimkan tabon madu untuk menyeri bunga-bunga sehingga bunga-bunga itu berputik dan berbuah. Demikianlah buah itu akan berbuah lagi sehingga pohon tua akan diganti dengan pohon muda remaja yang nantinya menjadi pohon yang berbuah lagi. Begitulah siklus hidup. Rumah-rumah yang berjajar di desa itu kebanyakan tidaklah dapat disebut rumah yang sebenarnya. Sebagian besar rumah itu dibangun secara tergesa-gesa, bentuknya seperti teratak dan barak-barak yang memang dihuni para pekerja. Sejumlah orang yang datang secara tergesa-gesa juga ke daerah itu. Orang yang mendengar ada berita bermadu secara sembarangan membangun tempat tinggal untuk sementara. Tetapi beberapa rumah memang dibangun sebagaimana bangunan rumah yang wajar. Bangunan seperti itu umumnya dimiliki oleh para penghuni asli dan juga para pedagang yang merasa mendapat banyak keuntungan sehingga mereka dapat membangun tempat berteduh yang cukup mengenakan. Rumah Sugito termasuk rumah yang dibangun dengan baik walaupun tampak sederhana. Aminah memang wanita asli daerah itu, tetapi kemiskinan yang meliliti keluarga orang tuanya membuat mereka tak mampu membangun kehidupan yang mewah. Bahkan hingga Aminah disunting Sugito dalam perjalanan perkawinan mereka yang selama 7 tahun, rumah Aminah hanya berubah sedikit. Itu disebabkan Sugito selalu gagal mendapatkan emas yang ditambang. Paling banter apa yang didapat hanya untuk menutupi hutang-hutang, dan sedikit yang bisa diberikannya untuk Aminah. Atas pemberian yang sedikit itu Aminah merasa bersyukur. Ia menata kehidupan rumah tangganya dengan baik.
dan anak satu-satunya dapat dirawat dengan baik pula hingga anak itu mencapai usia 6 tahun dan kemudian masuk sekolah. Guru sekolah yang kematian istri dan hanya punya anak lelaki yang sebaya dengan anak Aminah membuat anak lelaki Aminah juga senang sekolah. Kedua anak itu sangat akrab. Guru itu baru datang ke daerah itu menggantikan guru yang lama yang tak tahan mengajar di daerah yang terpencil itu. Walaupun kawasan itu dilalui kendaraan dan kereta api, tetapi tak ada terminal maupun stasiun di tempat itu. Karena dahulunya kawasan itu hanya hutan belukar, sehingga hubungan cukup sulit dan banyak orang yang bertugas di situ tak tahan karena situasi tempat yang kurang menyenangkan. Juga kawasan itu bukanlah kawasan yang baik untuk bertani, sehingga tak ada sawah yang dikerjakan orang, tanah yang gersang dan selalu mengepulkan debu jika musim kemarau tiba, sering pula membawa berbagai ragam penyakit. Namun Aminah merasa betah di situ. Sugito pun merasa betah mengerjakan pekerjaan menggali, walaupun hasilnya seperti galian itu pula, tutup lubang gali lubang. Tadi kakak mengatakan membutuhkan tambahan biaya. Kakak sudah mendapatkan biaya itu? Aminah bertanya kepada suaminya. Belum, adik punya? Tak punya, tetapi kan bisa diusahakan. Ngutang dengan Dul Doyo, begitu? Jangan ngutang dengan lintah darat itu, nanti kakak akan tercekik lagi seperti dahulu. Aku punya jalan lain. Jalan lain? Kakak kenal dengan Pak Guru Sunarto kan? Tentu kenal, beliau guru anak kita kan? Ya, guru anak kita. Lalu, mungkin Pak Guru Sunarto dapat membantu kakak, kan kakak masih ingat? Warung kita pun beliau yang ikut memodali. Iya, betul. Pak Guru Sunarto mungkin dapat membantu. Coba saja kakak berbicara besok pagi. Besok pagi? Mumpung bulan muda, mumpung beliau belum libur. Boleh juga ya, Dek Aminah. Itu satu ide. Kalau misalnya gagal, ya kita cari jalan lain. Mungkin kita bisa mencari pinjaman yang bunganya tidak mencekik seperti pada Dul Doyo. Ya, betul juga. Dan kalau galian kali ini berhasil, tentu kita tidak akan mencari utangan lagi. Bahkan kita bisa memberi utangan kepada para pekerja lain. Tetapi itu baru kemungkinan, Kak Gito. Kakak harus jangan terlalu menggantang asap. Kalau misalnya dapat sekedar melunasi utang-utang, itu saja sudah bersyukur, Kak. Dari utang ke utang memang tidak enak. Memang tidak enak, tetapi kan kakak berusaha. Usaha itulah yang nantinya akan meniadakan utang, ya kan? Aku sebenarnya punya rencana. Kalau seandainya lubang yang dikerjakan sekarang ini gagal, kami akan mengerjakan beberapa lubang lagi. Mungkin bukan di situ tempat kita menggantungkan rezeki. Aku ingin banting setir. Maksud kakak? Aku hanya ingin mendapatkan sedikit modal. Aku ingin pergi ke suatu tempat yang jauh, mungkin ke Kalimantan, mungkin ke Sulawesi, mungkin ke Sumatera, mungkin ke Irian atau Maluku sana. Aku ingin membuka lahan baru, bertani, menanam cengkeh, pala, merica, atau panili. Bagus sekali, Kak. Tetapi kalau misalnya penggalian kakak berhasil, kalau berhasil, mungkin kami akan menggali beberapa lubang lagi. Mungkin setahun dua kita masih di sini. Setelah itu kita berencana bentuk kehidupan yang lain lagi. Berdagang, kakak akan berdagang di kota. Mungkin juga berdagang, mungkin tidak. Mungkin membuka usaha perbengkelan atau usaha lainnya. Tergantung pada banyak sedikitnya modal yang tersedia. Bisa juga membuka penggilingan padi di desa asal kakak. Dari situ mungkin kita dapat membuka usaha yang lebih besar lagi. Dik Aminah bisa berdagang, anak kita dapat sekolah yang lebih baik. Kok kakak tiba-tiba punya ide demikian? Lama sekali aku berpikir tentang hidup kita yang seperti ini. Aku sendiri merasakan bahwa aku seperti berjalan di atas amben. Selalu di situ-situ saja. Tak pernah aku menjejakkan kaki di luar desa ini. Seluruh sekolah dasar, aku tetap di sini juga. Tak ada biaya untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.
hingga aku harus mendukung kehidupan keluarga karena kedua orang tuaku meninggal dunia, hingga aku bertemu dengan Kak Gito, hingga kita beranak satu. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.